Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhad Abbas katanya resmi melaporkan Bunda Korla hari ini 30 Januari 2023 di Polres Jakarta Selatan terkait dengan Undang-Undang ITE. Kapasitasnya Farhad ini apa sih? Anda siapa melaporkan Bunda Korla? Masalahnya buat Anda apa? Anda dirugikan apa? Sampai Anda laporin Bunda Korla. Kemarin Anda buat sembara, sampai urusan kelamin Bunda Korla Anda urusin. Emang gak ada kerjaan lain Anda ya? Emang perkara gak ada? Mendampingi klien kek, sidang di pengadilan kek, atau kalaupun sekurang-kurangnya tidak ada perkara, minimal beribadah. Mungkin hati dan pikiranmu akan tenang, kawan. Ya kan? Kenapa harus ngurusuhin Bunda Korla? Kenapa harus sibuk ngurusin orang? Sibuklah mengurusi dirimu sendiri, sibuklah memperbaiki dirimu sendiri. Karena apa yang menurutmu jelek belum tentu jelek menurut orang. Jadi yang paling baik dan benar dalam hidup ini adalah memperbaiki diri sendiri, muhasabah diri, introspeksi dirimu. Sehingga kau nggak terus membuat kegaduhan. Ini sudah membuat gaduh banyak orang. Orang bertanya-tanya, ini orang kenapa sih? Kok jadi aneh begitu gitu loh. Dan ini menyangkut tentang harkat dan martabat sebagai seorang pengacara. Seharusnya kita menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai seorang pengacara, karena kita memegang teguh officium nobile, yaitu profesi yang mulia. Harusnya tindak tanduk kita, sikap kita itu mencerminkan kemuliaan, yaitu apa? Fiat justisia, ruat kulu, menegakkan hukum dan keadilan di atas segalanya. Nah sekarang apa yang mau ditegakkan? Kalau kita bicara moral, periksa dulu moral kita sebelum kita mengkoreksi moral orang lain. Kalau kita bicara tentang pantas atau tidak pantas, kira-kira statement opini kita sudah pantas atau tidak. Nah evaluasi. Nah lihatlah ya pendapat masyarakat terhadap kita. Nah kalau kita sudah benar, baru kita ya menasihati orang lain, menegur orang lain gitu loh. Bukan apa-apa Bang Farhad. Ya nanti Bunda Korla dipanggil sama Polres, hanya memberikan keterangan yang terhadap laporan yang gak jelas begini. Habis waktu. Harusnya beliau bisa menghibur anak-anaknya, karena dipanggil nanti jadi pecah konsentrasinya. Walaupun kita tahu betul laporan Anda ini tidak ada arti apa-apa, tidak berdampak hukum apa-apa, tapi kan capek, males gitu loh kalau diperiksa terhadap laporan yang gak jelas begitu. Saran saya adalah kembali kepada jalan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada oknum pengacara yang membuat sembara, siapapun yang bisa membuktikan Bunda Korla itu transgender, dia mau memberikan sesuatu. Sebelum Anda ya mengurusi hidup orang lain, sampai jenis kelamin orang lain pun mau Anda urusin aja hidup kamu. Emang hidup kamu sudah bagus. Kamu introspeksi saja diri kamu. Kamu juga belum sempurna, kawan. Bahkan jauh dari kata sempurna. Rumah tanggamu bagaimana? Ya kan, kehidupanmu bagaimana? Penilaian masyarakat terhadap kamu bagaimana? Kasus-kasus yang kamu omongin, yang kamu angkat, kira-kira pendapat masyarakat itu seperti apa? Introspeksilah dirimu, rekanku. Ya, sadar diri, jangan jumawa. Ya, orang yang iri, orang yang toksik, suka ngurusin orang, hidupnya nggak akan bahagia. Tapi kalau orang yang ya senang melihat orang senang, ya, membantu orang yang dalam kesusahan, menolong orang yang sedang mengalami penderitaan, maka dia akan diangkat derajatnya dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda memang terlalu menggebu-gebu untuk melaporkan, mensomasi, sekarang gini aja deh. Anda saya tantang berdebat secara terbuka. Anda buka dulu dong blokiran Anda terhadap saya. Ini baru komenan aja di Instagram Anda blokir saya. Nah sekarang buka blokiran Instagram saya, kita bertarung, berdebat secara hukum, biar masyarakat yang akan menilai siapa ya yang lebih ya berkualitas, ya argumen siapa yang lebih bisa diterima, isu apa yang mau Anda persoalkan terhadap Bunda Korla, kasus apa yang mau Anda lakukan, somasi apa yang Anda akan lakukan terhadap Bunda Korla. Nah kita adu argumentasi hukum Anda dengan saya nggak mau sombong, tapi kalau ada orang yang ngerusuhin
ya Bunda Korla dan ngurusin orang-orang yang sedang rising star, sedang naik, sedang ya menghibur banyak orang, ada yang mencoba menjatuhkan, ya menghina dan lain sebagainya. Saya pikir ini harus diberangus ya. Saya tantang Anda, dan terlebih dahulu kalau memang Anda laki-laki, buka dulu blokiran Instagram Anda, baru kita bertarung, berdebat secara terbuka. Saya tunggu dan ini akan menarik. Terima kasih. Tetap semangat Bunda Korla, dan nggak usah Anda usir-usir Bunda Korla. Bunda Korla itu WNI, warga negara Indonesia, bukan warga negara Jerman. Dia di sana cuman bekerja ya, dan insya Allah dia akan balik ke Jerman tanpa Anda suruh, tapi mau ambil barangnya aja. Terus dia tinggal di Jakarta karena dia sekarang rising star. Iri lo, gila lo. Ya udah ya, lu bagus nyebur ke laut, nggak usah muncul lagi biar mampus sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahfud MD tanggapi soal hukum dan keadilan RI yang buat orang luar terheran. Minta keadilan, mau minta keadilan Pak, minta beli. Nah ini ada anekdot nih. Jadi nggak perlu heran ya, jangankan orang luar negeri, kami aja yang dalam negeri heran. Itu tuntutan jaksa terhadap Richard Eliezer ya, Putri Chandrawati, itu membuat masyarakat Indonesia sendiri heran. Jadi jangankan orang luar negeri, menteri luar negeri, kami anak bangsa sendiri aja heran keadilan di Indonesia. Jadi memang ini menjadi persoalan serius dalam konteks penegakan hukum ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia, keadilan yang berdasarkan Pancasila. Karena hari ini proses penegakan hukum kita ini tidak mencerminkan rasa keadilan. Banyak sekali yang mengusik dan mengganggu rasa keadilan publik ya. Yang misalnya yang lagi marak sekarang adalah tuntutan jaksa terhadap Richard Eliezer, atau tuntutan jaksa terhadap Putri Chandrawati ya, dalang atau penyebab matinya almarhum Joshua Huta Barat. Nah dalam konteks inilah kemudian Prof Mahfud MD, kami berharap semuanya agar kemudian mampu ya melakukan reformasi penegakan hukum kita sebagai Menko Polhukam. Ya artinya ini adalah satire, sindiran ya, dan juga sekaligus sebagai bahan evaluasi Bapak Presiden Republik Indonesia juga di bawah Kementerian Menko Polhukam Prof Mahfud MD ya. Jadi oleh karena itu saya berharap ya ke depan ya penegakan hukum kita ini harus berdasarkan keadilan dan mencerminkan rasa keadilan demi ketuhanan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, jadi nggak usah heran karena kami juga anak bangsa Indonesia sendiri heran dengan keadilan yang ada di Indonesia. Salam keadilan dan rib buat keadilan Indonesia. Salam Absyom Nabil. Orang luar negeri kok heran dengan hukum dan keadilan di Indonesia. Kami aja anak dalam negeri, anak bangsa Indonesia heran dan terkejut-kejut dengan hukum dan keadilan yang ada di Indonesia. Karena law enforcement, penegakan hukum di Indonesia itu tidak mencerminkan rasa keadilan. Banyak sekali yang mengusik rasa keadilan. Misalnya dalam kasus Putri Chandrawati, kasus Richard Eliezer, juga Indosuria, perampok uang rakyat ratusan triliun bisa bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bayangkan bagaimana herannya kami anak bangsa Indonesia. Jadi di Indonesia itu nggak bisa minta keadilan, beli. Keadilan itu dibeli, nggak ada yang gratis. Orang masuk SMU aja kita bayar, apalagi minta keadilan. RIP buat keadilan di Indonesia. Jadi Prof Mahfud MD, ini PR besar buat saudara sebagai Menteri Polhukam, ya, Menko Polhukam. Ini sekaligus menjadi bahan untuk reformasi penegakan hukum kita, ya, agar kemudian hukum kita ini jauh lebih baik lagi dan penegakan hukum kita itu betul-betul ya penegakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila ya. Ini menjadi PR besar buat Pak Presiden sekaligus juga Menko Polhukam untuk memperbaiki hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi jangankan orang luar, kita aja orang dalam negeri, orang Indonesia sendiri heran dan terkejut-kejut, dan mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik. Salam penegakan hukum yang berkeadilan.